ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dengan tema hari ini, Dia akan segera kembali. Yesus yang kau lihat ini, yang sudah naik ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama. Itu sebabnya hari ini kita akan terus menyiapkan hidup kita, sehingga kita didapati tidak bercacat celah ketika Dia datang kembali. Saudara terkasih, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangkit dan Engkau naik ke sorga. Dan Engkau akan datang kembali untuk menjemput kami Tuhan di awan-awan yang permai, sehingga daripada kami yang percaya kepadamu tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat janjimu, Kau setia dan amin. Tuhan, pakai setiap kami mau melayani Tuhan, dan kami mau memberi yang terbaik lewat pujian, penyembahan kami, dan juga lewat kami untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus, Roh Kudus, Engkau menguasai setiap kami. Haleluya, amin. Haleluya. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan kuasa-Nya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasa-Nya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencana-Nya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu Tuhan bunyi, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku
pasti di sana. Haleluya. Inilah zaman Elia. Kita akan terus nyatakan firman Tuhan. Tuhan akan segera datang dan saudara dan saya akan terus memberitakan firman Tuhan. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedangkap dan kelaparan, di belantara kita kan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Hey, hey. Inilah zaman Yehezkiel, amin, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan besar, ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, aman, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan segera datang kembali. Dan kami menantikan kedatangan-Mu. Kami berbahagia menantikannya. Dan kami akan terus melayani Tuhan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dicurahkan melimpah. Bangkitlah, bangkitlah gereja Tuhan. Pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya.
ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Ini doa kami Tuhan, agar tidak ada yang terhilang, tidak ada yang tertinggal ketika Engkau datang kembali. Pakai setiap kami menjadi alat dalam tangan-Mu untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Dan biarlah kami siap kapanpun Tuhan datang. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar Engkau yang semakin besar dan hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan dengan tema Dia akan segera kembali. Boleh katakan kanan kirimu, Dia akan segera kembali. Yes. Saudara, hari ini kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Setelah Yesus bangkit, selama 40 hari Dia masih menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Dia masih juga memberitakan tentang kerajaan Allah. Setelah 40 hari, kemudian Yesus membawa murid-muridnya ke Bukit Sion. Dan di sana disaksikan oleh murid-muridnya, Dia terangkat naik ke sorga. Terangkat naik ke sorga sampai awan menutupi Dia. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini," perhatikan, Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Haleluya. Perhatikan ayat 11 garis bawahi. Yesus ini yang kamu lihat ini, yang terangkat ke sorga, akan datang kembali. Sekali lagi, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke sorga. Hari itu Yesus bersama dengan murid-muridnya, disaksikan oleh murid-muridnya. Yesus bukan hilang begitu saja saudara, tapi Dia naik sampai awan menutupi Dia. Dia naik ke sorga. Lalu ada 2 orang berpakaian putih-putih, yaitu malaikat hari itu datang dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu melihat ke langit terus? Tidak tahukah kamu bahwa Yesus ini yang kau lihat naik ini akan datang kembali?" Maka dari itu hari ini memperingati kenaikan Yesus 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita belajar dan kita diingatkan kembali, Yesus ini yang adalah Tuhan dan Juru Selamatmu dan Juru Selamatku yang hidup akan datang kembali. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Jika 2000 tahun yang lalu Dia naik ke sorga, maka caranya Dia datang adalah dengan kembali datang dari sorga ke bumi, menjemput orang-orang yang percaya kepadanya di awan-awan yang permai, dan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Tema hari ini adalah Dia akan datang kembali. Segera, segera. Saudara, janji kedatangan Yesus bukanlah cerita fiksi. Yang sedang saudara dengar ini bukan cerita dongeng, bukan cerita fiksi yang bukan nyata, tetapi ini nyata dan kebenaran. Sebab Yesus sendiri yang berkata. Kita buka Wahyu 22 ayat 7. Seringkali Yesus berkata, sehingga ini bukanlah kebohongan, bukan fiksi, bukan dongeng, tetapi nyata-nyata Dia pasti akan datang kembali. Wahyu 22 ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Listen, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya Dia bilang lagi, aku datang segera dan aku membawa upahku. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Ada 3 hal hari ini yang kita mau belajar dalam kenaikan Yesus ke sorga dengan tema khusus, Dia akan segera kembali. Yang pertama, janji kedatangannya adalah ya dan amin. Bilang kanan kirimu, ya dan amin. Itu kebenaran, itu bukan dongeng, itu bukan cerita-cerita masa lampau, tetapi ya dan amin. Yesus pasti akan datang kembali. Saudara terkasih, kita buka 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 14. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, ini judul perikopnya adalah Hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini adalah surat-surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir, hari ini zaman akhir, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara, akhir zaman dikatakan akan tampil pengejek. Perhatikan ayat 3. Yang terutama, ini yang paling utama, harus kamu ketahui, harus kamu sadari bahwa pada akhir zaman, pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek. Siapa pengejek-pengejek ini? Ayat 4, yaitu mereka yang berkata, ayat 4, di mana janji akan kedatangannya? Ada banyak orang memang yang bilang begini, dari dulu juga katanya Tuhan mau datang, mana nggak datang-datang. Saudara, jangan sampai saudara dan saya sebagai pengejek hari ini. Sebab tadi yang pertama, poin yang pertama yang saudara dan saya harus mengerti dengan jelas bahwa janji kedatangan Tuhan adalah ya dan amin. Dia pasti datang kembali, dan saya merasakan Dia segera datang. Kita tidak tahu kapan waktunya, masanya, tapi siapkanlah dirimu. Sebab ini janji adalah ya dan amin. Bukan cerita fiksi, bukan dongeng, tetapi kenyataan, kebenaran. Saudara, kemudian ayat 5, 2 Petrus 3 ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun sama dengan satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14 yang terakhir. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi sekali lagi, yang pertama, janji kedatangan Tuhan Yesus adalah ya dan amin. Itu adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Dia pasti akan datang kembali, dan Dia segera datang kembali. Saudara, ada banyak orang tampil sebagai pencemooh di akhir zaman. Tadi dikatakan 2 Petrus 3 ayat 4. Mereka berkata, mana janji kedatangannya? Tetapi saudara, ayat 5, mereka ini memang orang-orang yang sengaja, dikatakan ayat 5. Mereka orang-orang yang sengaja tidak mau tahu. Sengaja tidak mau tahu. Artinya ini adalah orang-orang bebal, orang-orang yang masa bodoh. Mereka tidak mau tahu akan kebenaran. Mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli akan kebenaran. Mereka tidak bisa diajar. Hidup mau-maunya sendiri. Tidak percaya adanya keberadaan Tuhan. Lawlessness, tidak mau diatur, bebal. Walaupun sebenarnya mungkin saya percaya dalam hatinya yang paling dalam dia tahu Tuhan itu ada, tetapi mereka tidak mau diajar. Mereka orang bebal. Mereka orang-orang bebal yang sengaja tidak mau tahu, masa bodoh. Mau Tuhan datang, mau tidak, aku hidup untuk diriku sendiri. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang tidak pernah menanti-nantikan Tuhan. Tadi dikatakan pengejek-pengejek ini adalah ayat 3, orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Saya berdoa hari ini kita tidak tampil sebagai pengejek-pengejek. Apakah kau salah satunya? Bertobat hari ini. Sebab perhatikan ayat 9. Ayat 8 dikatakan 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi Tuhan. Saudara mungkin merasa kok Tuhan gak datang-datang. Tetapi waktu Dia datang, hari itu akan terjadi dengan tiba-tiba. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak pernah bohong. Ayat 9 katakan Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia dulu berkata Dia akan datang 2000 tahun yang lalu. Yes, Dia akan datang kembali. Haleluya. Ya ada sih, saya percaya orang yang mendengar berita ini begitu saudara. Itu pengejek. Jangan tampil sebagai pengejek di akhir zaman. Yang pertama, Tuhan pasti segera datang. Kedatangannya itu pasti, bukan dongeng. Kalau rasanya, perhatikan ayat 9 tadi, kalau rasanya masih diberi kesempatan, kok rasanya Tuhan delay, bahasa saya delay, seperti memperulur waktu. Perhatikan ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang menganggap sebagai kelalaian, seperti sedang mengulur-ngulur waktu, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Kenapa? Karena Ia menghendaki jangan ada orang yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau hari ini rasanya seperti Tuhan belum datang, Dia tidak lalai menepati janji, tapi Dia memberi kesempatan supaya tidak ada yang binasa. Neraka bukan untuk kamu dan aku, neraka itu buat iblis. Maka jangan pergi ke sana. Tuhan memberikan sorga untuk kamu dan aku. Maka hari ini ingat, Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia pasti datang. Dia pasti datang. Jadi 2 hal yang pasti dari pelajaran hari ini mengenai Dia akan datang segera. Dia akan datang. Yang pertama, janjinya itu ya dan amin. Itu bukan cerita dongeng, tetapi itu kebenaran. Yang kedua, kita buka tadi 2 Petrus 3 ayat 10. 2 Petrus 3 ayat 10. Haleluya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Makanya saudara jangan cinta sama bumi ini. Jangan cinta sama dunia ini, karena dunia ini akan lenyap. Saudara, dikatakan hari Tuhan tiba seperti pencuri. Yang kedua, kedatangannya seperti pencuri.
Kenapa dikatakan pencuri? Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 3. 1 Tesalonika 5 ayat 2 sampai 3. Seringkali kedatangan Tuhan itu diibaratkan seperti pencuri. 1 Tesalonika 5 ayat 1 ayat 2 sampai 3. Karena kamu sendiri, ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tidak ada yang mengharapkan pencuri, betul saudara? Seperti pencuri itu artinya, siapa yang mengharapkan ada pencuri datang ke rumahnya malam-malam? Tidak ada. Pencuri itu sesuatu yang tidak diharapkan, tidak diprediksi, tidak diduga-duga. Ayat 2 sekali lagi, karena kamu sendiri mengetahui, ayat 2, bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai, ini perhatikan. Kenapa seperti pencuri? Apabila mereka mengatakan semua damai, aman, hati-hati, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Saudara, hari Tuhan sering dikatakan seperti pencuri. Yesus juga pernah berkata dalam Matius, kalau ada orang tahu pencuri akan datang ke rumahnya, pasti dia akan sudah bersiap-siap. Tapi gak ada orang yang tahu kalau pencuri akan datang. Dan hari Tuhan dikatakan seperti pencuri. Tidak disangka, tidak diduga. Ini adalah orang, saya merenungkan, saya mendapatkan sesuatu yang baru. Kenapa dikatakan seperti pencuri? Ini orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang tidak menantikan Tuhan. Jangan sampai hari Tuhan datang seperti pencuri buat kamu dan aku. Karena perhatikan ayat 4. Ayat 4. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Sekali lagi, orang yang tidak hidup dalam kegelapan tidak akan merasa hari Tuhan seperti pencuri. Saya tidak mendengar haleluya di studio. Mungkin lagi mikir saudara, gak apa-apa. Sekali lagi saya mau katakan, kenapa dikatakan hari Tuhan seperti pencuri? Karena dia tidak menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Perhatikan ayat 4. Kamu tidak hidup dalam kegelapan. Saya mau tanya dulu, siapa yang hari ini tidak hidup dalam kegelapan? Kalau kamu ngerasa, aduh nanti seperti pencuri, karena kita tidak hidup dalam kegelapan. Orang yang tidak hidup dalam kegelapan, hari itu tidak akan tiba-tiba mendatangi seperti pencuri. Ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukan orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sehingga saya percaya, ketika dikatakan hari Tuhan akan datang sebagai pencuri, itu karena kau dan aku tidak menantikan Tuhan. Kalau kita menantikan Tuhan, hari itu tidaklah datang seperti pencuri. Tetapi hati-hati, hari Tuhan sering dikatakan seperti pencuri bagi orang-orang yang tidak berjaga-jaga. Wahyu 3 ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, saudara, yang pertama tadi Tuhan pasti datang, itu amin. Yang kedua, harinya akan datang seperti pencuri jika engkau tidak berjaga-jaga. Ada banyak orang kalau mendengar ini ya sepele aja lah. Ya udahlah. Iya kalau datang, kalau enggak ya udahlah. Saudara, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Ini Yesus sendiri yang bicara dalam Wahyu 3 ayat 3. Jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kedatangan Tuhan seperti pencuri jika kita tidak berjaga-jaga. Tadi dikatakan, jika kamu anak terang, kamu tidak akan merasa kedatangannya seperti pencuri, sebab kamu sudah berjaga-jaga. Dan Yesus sendiri juga berkata, aku akan datang, kamu tidak tahu kapan aku akan datang, tetapi jika kamu tidak berjaga-jaga, maka hariku akan datang seperti pencuri. Dan orang tidak ada yang siap ketika pencuri datang ke rumahnya. Itu akan menjadi kejadian yang sangat-sangat menyesakan ketika saudara dan saya tidak berjaga-jaga. Wahyu 16 ayat 5. Wahyu 16 ayat 5. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang,
Tetapi jika engkau dan aku berjaga-jaga, harusnya hari itu tidak datang seperti pencuri. Tidak ada waktunya main-main lagi hari ini, saudara. Di hari kenaikannya yang kita rayakan hari ini, yang kita peringati, ingatlah, Dia akan datang kembali. Saudara, Yesus datang kembali untuk apa? Menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita buka Wahyu 22. Hari ini keselamatan yang Tuhan berikan harus engkau jaga dan engkau pelihara dan kerjakan, sebab Dia akan datang untuk menghakimi. Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, telingamu mungkin sakit dengar ini, tapi dengar, Tuhan datang kembali untuk apa? Mempertanggungjawabkan hidup yang hari ini diberikan kepadamu dan kepadaku. Dia akan datang segera untuk membawa upah, membalaskan, perhatikan, setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan menghakimi segala sesuatu yang hidup dan yang mati. Segala sesuatu. Kalau kita mundur sedikit dalam Wahyu 20 ayat 12. Dari ayat 11, Wahyu 20 ayat 11 sampai 12. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibukalah juga sebuah kitab, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Tuhan mencatat segala sesuatu. Segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan, jangan sampai ketika aku datang seperti pencuri, jangan sampai kelihatan telanjang. Orang yang telanjang itu memalukan. Bahkan dikatakan Tuhan, jangan sampai kelihatan kemaluanmu. Tapi biarlah ketika Dia datang, akan menjadi hari yang sangat membahagiakan. Saudara, Tuhan akan segera datang. Untuk apa? Membawa upah bagi mereka sesuai dengan perbuatan. Sesuai dengan perbuatan. Sekali lagi, segala sesuatu dicatat oleh Tuhan. Segala sesuatu dihakimi oleh Tuhan. Perbuatan, perkataan, bahkan dikatakan apa yang ada dalam hati manusia, Tuhan tahu dan akan dihakimi. CCTV tidak mencatat apa di hati manusia, hanya mungkin mencatat perbuatan manusia, tapi Tuhan tahu segala sesuatu. Jadi hari ini jangan seperti pencemooh di akhir zaman yang menyangka di mana janji kedatangannya, sebab dari dulu bumi tetap sama. Hei, satu hari sama dengan 1000 tahun di hadapan Tuhan. Maka berjaga-jagalah. Ayat 14, berbahagialah mereka, Wahyu 22 ayat 14, yang membasuh jubahnya. Artinya yang hidup dalam kekudusan, yang tidak main-main dalam hidup ini. Walaupun sepertinya tidak ada orang yang tahu perbuatanmu dan perbuatanku. Di tempat yang paling gelap sekalipun, Tuhan tahu. Tetapi kita mau sungguh-sungguh hidup kudus, mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota apa? Kota kudus, Yerusalem baru. Saudara, apa artinya hari ini kau miliki semua dalam dunia ini, jika kau dan aku tidak dapat kehidupan yang akan datang? Hidup ini bukan untuk hari ini, tetapi untuk kehidupan yang akan datang. Haleluya. Hiburkanlah seorang akan yang lain. Hidup ini bukan untuk hari ini, tapi hidup yang akan datang. Itu sebabnya berhenti berbuat dosa. Di hari kenaikan Yesus hari ini, stop berbuat dosa, tapi hiduplah dalam kekudusan. Sebab ayat 15, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar, tidak bisa masuk ke dalam kehidupan yang akan datang. Jadi saudara, yang kedua, harinya akan datang seperti pencuri. Oleh karena itu berjaga-jagalah. Tidak ada lagi waktu main-main hari ini. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku,
sekarang dan selamanya. Pujian ini berkata, hanya harimu Tuhan. Amin. Hanya harimu Tuhan, hanya harimu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Hari ini saya memaksa hidup saya untuk hidup dalam kekudusan. Saya memaksa diri saya untuk memperhatikan kehidupan saya. Perhatikan pakaianmu, jangan sampai kedapatan telanjang. 2 Petrus 3 ayat 11. Jika segala sesuatu ini, 2 Petrus 3 ayat 11 dikatakan, jika segala sesuatu akan musnah seperti ini, lihatlah betapa suci dan salehnya engkau harus hidup. Jika segala sesuatu ini akan hancur demikian, hei saudara, semua ini akan hancur. Yang tidak akan lenyap adalah Tuhan dan kebenarannya, Tuhan dan kerajaannya. Maka hari ini tinggalkan segala sesuatu. Stop kerjakan kebusukan, stop kerjakan yang jahat, stop berzina, stop berdusta, stop melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Stop hidup di dalam kubangan. Tuhan telah menebus engkau dan aku dengan darah yang kudus. Stop melakukan hal-hal yang tidak baik. Stop berbuat jahat. Stop mencuri. Stop hidup cabul. Tidak mendatangkan kebaikan satupun. Sebab anjing-anjing tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Pecina-pecina, orang-orang sundal tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Mungkin hari ini istrimu tidak tahu, hari ini suamimu tidak tahu, mungkin tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan tahu. Oh Syakira Baraya Shanda, Tuhan akan segera datang. Jangan main-main lagi. Biarlah Dia mendapati engkau dan aku kudus, tidak bercacat celah. Jika segala sesuatu akan lenyap dengan cara demikian, lihatlah betapa harus saleh dan kudusnya engkau dan aku hidup. Haleluya. Sadari hari ini betapa suci dan salehnya kamu aku harus hidup. Saudara, Tuhan sendiri yang sudah berkata, kedatangannya akan datang seperti pencuri. Kalau hari ini Tuhan beri kesempatan, jangan santai-santai. Ayo berjuang. Saya berjuang untuk mencapai nilai terbaik. Seminggu atau 2 minggu yang lalu saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat Dia, kekasihku itu, datang menemuiku. Tapi Dia bilang, nilaimu baru segini. Ada rapot di situ yang mungkin saya pikir nilainya sudah lumayan. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak mau lumayan, aku mau sempurna. Matius 5 ayat 48, Tuhan menghendaki, bukan menghendaki lagi, harus. Kau harus dan aku harus sempurna. Sama seperti Bapa adalah sempurna. Hari ini kita boleh punya segala sesuatu, tapi tidak ada artinya jika nanti engkau dan aku tidak masuk dalam kerajaannya. Kedatangannya yang pertama adalah pasti, ya dan amin, Dia pasti datang. Dan yang kedua, akan datang seperti pencuri bagi kau dan aku yang tidak berjaga-jaga. Hari ini paksa dirimu untuk mencapai kekudusan hidup. Jangan santai tapi berjuang hidup kudus hingga tidak ada cacat celah. Ya bohong sedikit gak apa-apa, pugam, jangan. Tadi katakan oleh Tuhan sendiri, pendusta tidak masuk. Halo, siapa yang masih suka berdosa? Baca baik-baik. Yesus yang bilang, aku datang segera kembali membawa upahku, dan pendusta tidak akan masuk. Stop lakukan apa yang tidak baik. Sebab hidup ini cuma satu kali ini. Hidup yang satu kali ini mesti dimaksimalkan. Tanggalkan semua dosa dan beban yang merintangi saudara. Yesus datang membawa upah menurut perbuatan kita. Hiduplah sungguh, takutlah akan Dia. Stop gosip, stop menjelekkan orang lain, stop berbuat jahat sama orang. Tuhan tidak ajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Stop menyimpan kesalahan orang lain.
Ampuni supaya engkau juga diampuni. Kerjakanlah kebaikan, kerjakanlah kebenaran, sebab untuk itulah engkau dan aku dipanggil. Ayat 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Hari ini kalau masih ada kotoran di dalam tubuhmu, di dalam jubahmu, basuh, sebab setelah tersedia darah Yesus untuk membasuhnya. Saudara, jangan lagi main di kubangan, jangan lagi main di tempat-tempat yang kotor. Ayo, kamu dan aku adalah anak-anak terang. Biarlah terangmu bercahaya dan Tuhan dimuliakan lewat setiap perbuatan saudara dan saya. Kita harus hidup kudus, berjaga-jaga, sebab kamu dan aku tidak tahu hari maupun saatnya. Dan bagi orang yang berjaga-jaga, berita baiknya adalah kedatangan Tuhan tidak seperti pencuri, tetapi seperti 5 gadis bijaksana. Mereka yang berjaga-jaga, mereka tidak merasa seperti pencuri, tetapi menantikan Tuhan menjadi suatu kebahagiaan. Haleluya. Orang yang berjaga-jaga itu bukan seperti pencuri hari Tuhan, tetapi seperti kamu yang sedang jatuh cinta dan menantikan kamu kekasihnya datang. Bagaimana rasanya? Setiap kali ada buka di pintu, pintu dibuka sampai buka di pintu, saudara. Pintu dibuka, saudara nggak bilang, aduh ini pencuri, tetapi ini kekasih. Beda loh. Kalau orang yang nggak berjaga-jaga, aduh ini pencuri. Tetapi kalau orang yang berjaga-jaga, ini kekasihku datang. Beda sekali. Haleluya. Apakah kamu hari ini bergairah menantikan Tuhan? Dikatakan kamu yang menanti-nantikan Tuhan, kamu yang mempercepat kedatangannya. Tuhan makin cepat datang karena ada orang-orang yang menantikan Dia, yaitu kekasih-kekasihnya. Jadilah 5 gadis bijaksana. Bilang kanan kirimu, bijaksana. Kenali hari-hari ini. Lakukan kebenaran. Jangan bodoh. Terus bawa minyak. Terus nyala. Terus menyala pelitamu, terus menyala cintamu. Maka kedatangan Tuhan tidak akan seperti pencuri, tetapi seperti layaknya mempelai wanita menantikan mempelai pria. Tidak ada pencurian di sana, tetapi yang ada adalah kebahagiaan. Sehingga sedikit saja kamu dengar ada pintu diketok, kamu langsung itu mempelai ya. Kemudian kamu menunggu lagi, mungkin memang lama menunggunya saudara, tetapi setialah sampai akhir, sebab mempelai itu akan datang dan memberi kebahagiaan yang luar biasa. Tidak ada kebahagiaan seperti yang Yesus berikan sebagai mempelai pria kepada mempelai wanita. Mungkin hari ini suamimu bisa memberi kebahagiaan, tapi saya mau kasih tahu, yang Tuhan akan berikan nanti lebih bahagia dari segala sesuatu. Dikatakan tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi segala yang buruk. Karena yang ada hanyalah Dia dan Bapa bersama-sama dengan kita di kehidupan yang akan datang. Saudara terkasih, mari nantikan Tuhan, berjaga-jaga, sehingga hari itu tidak lagi menjadi hari yang seperti pencuri, tetapi hari yang senang, membahagiakan. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat, bila sangkakala Allah terdengar, bila orang yang selamat berkeliling tatanya, bila namaku dipanggil ku ada, bila bunyi sangkakala, amin, bila bunyi sangkakala, pastikan kau dan aku adalah 5 gadis yang bijaksana, yang jika zaman ini akan lalu, remember, hari ini kenaikannya, Dia akan datang kembali. Kalau nanti zaman ini akan lalu, pastikan kau ada di sana. Sama dengan pujian yang tadi kita katakan, aku mau di sana. Aku mau di sana. Kamu? Maukah kau di sana? Kalau kau mau, ingatlah supaya hari itu tidak datang seperti pencuri. Berjaga-jagalah. 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 Jangan kedapatan pakaianmu telanjang. Jangan kedapatan kemaluanmu kelihatan. Jadilah gadis bijaksana. Dalam firman Tuhan dikatakan 5 bodoh, 5 bijaksana. 5 bodoh, 5 bijaksana. Artinya setengah dari orang-orang yang percaya banyak yang bodoh. Setengahnya bodoh, setengahnya bijaksana.
Mereka bawa si pelita tapi tidak bawa minyak. Nantikanlah Tuhan, sehingga nanti bila bunyi sangkakala, aku ada. Bila bunyi sangkakala, namaku ada. Haleluya. Ada dalam kitab kehidupan. Yesus pergi, dia bilang, aku menyiapkan tempat bagimu. Aku menyiapkan tempat bagimu. Sudah ada tempat bagimu dan bagi aku yang hari ini sungguh-sungguh menjaga hidup. Sebab Tuhan datang membawa upah bagi setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Hari ini dalam kenaikan Yesus, dua hal yang kita pelajari. Yang pertama, janji kedatangan Yesus adalah ya dan amin. Pasti, kebenaran, tidak bisa ditawar-tawar. Itu bukan dongeng, itu bukan fiksi. Dia pasti datang kembali. Kapan? Mungkin saudara dan saya tidak tahu kapan pastinya, tapi dia segera datang. Maka bagian yang kedua, harinya akan datang seperti pencuri. Maka itu berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Wahyu 3 ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Aku datang segera. Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Setiap kali aku membayangkan kedatangan Tuhan, saudara, aku sangat bahagia. Karena aku tahu aku hidup hari ini untuk Dia. Dan hidup ini milik Dia. Dan Dialah kekasih sejati kita. Dialah mempelai kita yang benar, yang nyata, yang sejati. Jadi ya, bagi kita yang menantikan Tuhan, tidak akan datang seperti pencuri, tapi membahagiakan. Kau pasti tahu kapan Dia akan datang. Aku datang segera, namanya mempelai. Yang punya hubungan seperti layaknya mempelai pasti tahu. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jangan biarkan dunia ini mengambil mahkota saudara dan saya. Sebab Dia akan segera datang. Saya akan tutup dari Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Wahyu 22 ayat 18 sampai 20. Aku bersaksi, ini Yesus yang berkata, kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, aku datang segera. Beritakanlah ini. Ketika kita merayakan kenaikan Yesus, kau dan aku sudah tahu Dia akan datang kembali. Yesus kau yang kau lihat naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Maka berjaga-jagalah dan beritakan ini kepada banyak orang, sehingga banyak orang akan diselamatkan. Aku datang kembali. Beritakan ini, kata Tuhan. Jangan menambahkan dan jangan mengurangi, supaya tidak ditambahkan malapetaka dan tidak diambil bagian yang terbaik dari kehidupan kita. Beritakan ini kepada banyak orang. Siapkan dirimu dan diriku. Pastikan kau dan aku ada di sana ketika Yesus datang kembali. Amin. Kita akan nyanyi pujian yang tadi, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Waktu Tuhan nyatakan rencananya, memanggil kita dari semua bangsa. Dia siapkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, waktu gereja bangkit.
ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Yes. Waktu Tuhan nyatakan kuasa-Nya, memanggil kita dari semua bangsa, kuatkan hati dan tangan kita, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Hey, ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Sama-sama kita tepuk tangan. Ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu gereja bangkit, ku mau di sana. Waktu Tuhan datang, ku mau di sana. Perang dimenangkan, ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku mau di sana. Ku pasti di sana. Kita berdoa, saudara. Kami mau ikut berperang, Tuhan. Ku mau ikut berperang. Aku mau ada di sana, menyaksikan ketika trompet bunyi, ketika Tuhan datang, ketika musuh dikalahkan. Tuhan kuatkan kami, Tuhan siapkan kami. Kami seperti mempelai wanita yang menanti-nantikan kedatangan mempelai pria. Hari itu tidak akan datang seperti pencuri, karena kami berjaga-jaga. Aku berdoa setiap kami yang ikut dalam ibadah ini menganggap serius hal ini. Kami tidak seperti pencemooh, pengecek akhir zaman yang menanyakan di mana janji kedatangannya, tapi kami tetap setia. Api kami terus menyala, pelita kami terus menyala, tidak padam, terus menyala. Ada minyak yang selalu kami bawa, karena kami menanti-nantikan mempelai kami. Kami tidak menantikan orang yang lain, tetapi mempelai kami sendiri, sehingga kami akan tahu kapan Engkau datang, dan kami berbahagia. Hari itu tidak menjadi hari yang menyesakkan, tetapi hari yang membahagiakan. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami berjaga-jaga, mengambil keputusan untuk hidup kudus hari ini, hidup dalam kebenaran dan meninggalkan segala sesuatu yang buruk. Sebab Engkau tidak tahu kapan Tuhanmu akan datang. Tapi jika Engkau berjaga-jaga, Engkau seperti mempelai wanita yang menantikan kedatangan mempelai pria, akan sangat membahagiakan. Aku tahu aku akan ada di sana bersamamu Tuhan. Kami mau ada di sana, dan kami bukan cuma mau, tapi kami mengerjakannya dengan serius hari ini. Engkau pasti datang Tuhan, Engkau pasti datang, dan aku percaya kami terus berjaga-jaga sehingga kami kedapatan tidak bercacat, tidak bercela di hari kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati semua yang sudah menyaksikan, beribadah bersama di hari kenaikan-Mu ini Tuhan. Kami belajar Engkau akan datang kembali segera, dan siapkan kami, kuatkan kami. Kami bahagia menanti-nantikan kedatangan-Mu. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera, sekarang bahkan maranatha, sampai Yesus datang kali kedua. Haleluya, amin.
Tuhan Yesus berkati. Ku mau ikut berperang sambil bersorak. Ku akan tinggikan panji bagi Tuhanku. Tuhan siapkan aku, mari kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, waktu gereja bangkit. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana, waktu trompet bunyi. Ku mau di sana, waktu gereja bangkit. Ku mau di sana, waktu Tuhan datang. Ku mau di sana, perang dimenangkan. Ku mau di sana.